Baik, soal nomor 1 yakni pertanyaannya. Bisa diperkeras nak biar temennya ini ya. Hitung pemolaran glukosa jika Ya. 17,1 gram sukrosa. Oh, ini C12 sukrosa ya, saya H22O11. sorry. Ada kayak saat itu hitung kemolaran sukrosa ya. Jadi itu situ glukosa, situ sukrosa. Biar sama. Ya, sukrosa ya. Pemolaran sukrosa jika 17,1 gram sukrosa Ya. C12 H22O11 dilarutkan dalam air sehingga volume larutan menjadi 500 ml. Nah, di sini diketahui massa zat terlarutnya 17,1 gram. Kita mencari C12H22O11-nya dengan rumus 12 dikali ARC ditambah 22 dikali ARH ditambah 11 dikali ARO. Di sini mendapatkan hasil 342 gram per mol. Selanjutnya diketahuinya volume larutannya yakni 500 ml. Yang ditanya yakni kemolaran. Rumus mol sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume. GR-nya yakni 17,1 dikali MR-nya 342 dikali 1000 per volumenya 500. Jadi 17,1 per 342 dikali 1000 per 500 hasilnya 0,1 mol. Ya. Ada yang perlu ditanyakan, maksudnya ada jawaban lain dari teman-teman sekelas yang lain? Ada hasil yang berbeda? Apa semuanya sama dengan ini? Kalau kalian bilang ini sama dengan jawaban kalian, kalian berikan jempol saja. Ya, kalau merasa sama. Jempolnya langsung aja begini ya, berarti sama ya. Ada yang berbeda nggak, nak? Kalau ada yang berbeda, berarti ada yang perlu didiskusikan. Tapi kalau semuanya sama, berarti sudah oke ya, nggak ada masalah ya. Jadi rata-rata nanti soalnya itu nggak langsung. Kalau kemarin contohnya Ibu kan MR itu langsung MR-nya NaOH 40 misalnya, MR-nya urea 60 misalnya gitu kan. Tapi biasanya di soal-soal begini kalian harus mencari dulu MR-nya. Jadi mencari MR itu Ibu pikir sudah di luar kepala ya. Kalian udah tidak perlu Ibu jelasin lagi. Jadi kalau C-nya 12 ya udah AR-nya C kali 12. Kemudian hanya kali 22 kali 1 ditambah 11 kali AR-nya O gitu, udah di luar kepala ya. Kemudian yang perlu dipahami bahwa mol itu sama dengan massanya rata-rata. Karena kita bicara konsentrasi, maka rumus mol yang digunakan di sini adalah gram massa dibagi massa molekul relatif. Udah 17,1 dibagi MR-nya 342 kalikan dengan, karena volumenya di sini 500 ml, maka di sini menggunakan 1000 per 500. Kalau kalian mau langsung 0,5 liter berarti langsung mol dibagi 0,5. Tidak perlu pakai 1000 kalau pakainya 0,5. Gitu aja sih ya. Oke, udah benar. Terima kasih untuk Adila. Silakan sekarang untuk soal yang kedua. Siapa yang kedua? Ya, siapa? Anissa ya? Anissa. Tangan. Oke, silakan Anissa. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Di sini soalnya, berapakah molalitas larutan yang mengandung 8 gram NaOH yang diketahui ARNA-nya sama dengan 23 gram per mol, ARO-nya sama dengan 16 gram per mol, dan ARH-nya sama dengan 1 gram per mol, terlarut dalam 250 gram air. Diketahui massa NaOH-nya sama dengan 8 gram, ARNA sama dengan 23 gram per mol, ARO sama dengan 16 gram per mol, ARH sama dengan 1 gram per mol, dan massa airnya adalah 250 gram. Di sini kita jawab, molal ada rumusnya adalah N per P. Kemudian kita cari mol zat terlarutnya dengan rumus M per MR. Di sini MR-nya kita cari dengan
1 dikali 23 ditambah 1 kali 16 ditambah 1 kali 1. Hasilnya 40 gram per mol. Kemudian N sama dengan mol per MR sama dengan 8 dibagi 40 sama dengan 0,2 mol. Kemudian kita cari molalnya dengan rumus N dikali 1000 per P sama dengan 0,2 dikali 1000 per 250 sama dengan 0,2 dikali 4 dan hasilnya 0,8 molal. Ya, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih juga untuk Anissa. Bagaimana yang lain? Sudah sama jawabannya? Ada yang berbeda? Semuanya ngasih jempol ya. Ini Adinda nggak jawab. Adinda sama jawabannya. Ngerti nak ya? Jadi di sini yang ditanya bukan molaritas seperti soal nomor 1, tapi molal. Molal itu rumusnya sama lambangnya M kecil ya. Nanti kalau nanti kalian ujiannya itu tertulis, jangan sampai ketuker antara molar dengan molal lambangnya ya. Kalau molar itu per 1 liter volume larutan, kalau molar itu per gram pelarut ya. Nah, di sini molnya sudah dicari duluan molnya ya. Karena mol itu sama dengan massa, massanya 8 gram dibagi 40. 8 dibagi 40, 0,2 mol. Tinggal masukkan 0,2 mol, kemudian pelarutnya 250, jadi 0,2 kali 1000 per 250. 1000 per 250 kan 4. 0,2 kali 4. Nah, selesai ya, 0,8. Nanti ke depannya soalnya itu, untuk menghitung molar dan molal itu bukan satu soal, tapi nanti molar, molal itu masuk ke dalam suatu soal sifat poligatif. Jadi nanti cara menghitung molar dan molalnya itu harus cepat gitu lah. Tinggal memasukkan ke dalam rumus sifat poligatif selanjutnya. Oke, sudah benar semua ya, Ibu yakin semuanya sudah bisa ya, alhamdulillah. Jadi nanti kalau kalian menghitung molar, molal, fraksi tidak ada masalah, berarti nanti belajar sifat poligatifnya lancar. Insya Allah 1 minggu lagi kalian udah selesai bab 1 kita ulangan ya. Oke, lanjut sekarang. Terima kasih Anissa, lanjut soal nomor 3. Biar cepat. Aal, Ibu. Siapa? Oke. Aal. Oke. Mana Aal? Coba. Ini, Bu. Gimana, Bu? Oke. Easy share screen ya, Bu. Ya, monggo. Silakan. Ya. Udah terlihat, ya, Bu, ya, share screen-nya? Sudah muncul Alia. Oke, diketahui di sini untuk soalnya sebuah larutan tadi dari 3 mol ZA, 3 mol ZB, dan 4 mol ZC. Hitunglah fraksi mol dari masing-masing Z tersebut. Diketahui mol ZA sama dengan 3 mol ZB sama dengan 3 mol, dan mol ZC sama dengan 4 mol. Di sini yang ditanyakan adalah fraksi mol dari masing-masing Z. XA sama dengan mol A dibagi mol A plus mol B plus mol C. Sama dengan 3 mol dibagi 10 mol sama dengan 0,3. Begitu juga sama dengan XB, mol B per mol A ditambah mol B ditambah mol C, yaitu 3 mol per 10 mol sama dengan 0,3. Dan XC, mol C dibagi mol A ditambah mol B ditambah mol C, sama dengan 4 mol dibagi 10 mol sama dengan 0,4. Jadi jumlah fraksi molnya adalah 1. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi prinsip ya setelah menghitung fraksi mol itu kita kembali ke prinsip awal bahwa fraksi mol itu totalnya selalu 1. Kalau misalkan di situ ada 2 XA dan XB ya, kalau ada hanya 2 zat berarti SA plus XB sama dengan 1. Kalau misalnya ada 3 zat di dalamnya berarti ada XA tambah XB tambah XC sama dengan 1. Jadi selalu total fraksi mol itu 1 ya. Jadi udah paham ya konsepnya fraksi mol. Mol zat yang dicari dibagi mol total. Oke, lanjut satu lagi nak, yang keempat. Silakan, terima kasih Alia. Ya, Bu. Ya. Satu lagi. Silakan. Saya, Bu. Oke. Silakan share screen-nya. Sudah terlihat? Sudah, Sausa. Yang nomor 4, tentukan fraksi mol dari larutan urea 10%.
Diketahui urea 10%, air 90%, R ureanya 60, massa airnya 18. Ditanya fraksi mol urea 10%. Dijawab. Rumusnya N sama dengan massa per MR. Dihitung dulu ureanya itu 60 dibagi 60 sama dengan 0,167 mol. Yang airnya 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Jadi XT sama dengan mol urea dibagi mol air ditambah mol urea sama dengan 0,167 dibagi 0,167 ditambah 5 sama dengan 0,167 dibagi 5,167. Jawabannya 0,03 mol. Ya, jadi kalau di sini diketahui fraksi persentase ya, persen massa, kalian umpamakan, jadi kalau di sini ada urea 10%, kita umpamakan totalnya adalah 100 gram, maka kalau 10%-nya berarti massa ureanya, kita umpamakan di sini 10 gram, maka sisanya 100 dikurangi 10 adalah massa pelarutnya atau massa air. Sehingga dari soal yang segini, urea 10%, kita tetapkan ureanya 10 gram, airnya 90. Sehingga kita langsung bisa mencari molnya. Mol urea berarti 10 dibagi 60 karena MR urea 60. Ada yang tahu rumusnya urea apa? Kok 60 di situ dari mana? Urea rumusnya apa? Ada yang tahu rumusnya urea? CONH2 2 kali. Ya, CONH2 2 kali. Sehingga C12, O-nya CO, O-nya 2, 32. NH, N-nya 2 kali, ya. N-nya 14 kali 2, H-nya kali 2, total 60. Ya, sehingga molnya urea berarti 10 dibagi 60, airnya 90 dibagi 18. Nah, di sini sudah ditentukan ya, sudah dihitung. Mol urea, N itu mol ya, molnya urea 10 bagi 60, 0,167. Kemudian di sini molnya air 90 dibagi 100 dibagi 18, 5 mol. Sehingga fraksi molnya urea terlarut ya sama dengan molnya urea dibagi molnya air dibagi mol ditambah dengan mol urea. Nah, jadi 0,167 mol ureanya ini dibagi dengan 0,167 ditambah dibagi dengan 0,167 ditambah 5 ya. Sehingga hasilnya 0,03 mol. Berarti di sini kalau fraksi molnya 0,03, maka fraksi airnya, pelarutnya sama dengan 1 dikurangi 0,03 atau 1 dikurangi 0,03 itu fraksi pelarutnya. Ya, karena total XT plus XP itu sama dengan 1. Udah ya, terima kasih Sausa atas presentasinya. Ibu yakin ya berarti 4 soal ini sudah tidak ada masalah semuanya. Ibu yakin 12 4 tidak oke semua. Silakan. Nah untuk selanjutnya berarti kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang 4 sifat koligatif larutan. Ibu mohon izin untuk share screen. Nah, ya, ini ada kresek-kresek ini dari mana ya asalnya ya? Dari ibu apa dari mana? Oke. Yang pertama ya udah muncul ya layarnya. Jadi sifat koligatif larutan itu ada 4. Yang pertama itu penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Dan yang keempat, tekanan osmotik. Nah,
Yang pertama kita masuk ke sifat koligatif. Ibu ingatkan lagi bahwa sifat koligatif itu adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah atau konsentrasi zat yang dilarutkan dalam suatu pelarut, ya. Tapi tidak tergantung pada sifat atau jenis zat yang dilarutkan. Artinya apa? Jadi hanya tergantung pada jumlah atau banyaknya zat yang kita larutkan. Terserah zat yang kita masukkan itu mau rasanya asin, mau rasanya manis, mau berbentuk molekul, mau begitu dilarutkan jadi ion, atau mau dia sifat-sifat lainnya itu seperti apa, misalnya dia reduktor, oksidator, dan seterusnya, tidak berpengaruh, ya. Jadi yang berpengaruh hanya konsentrasi, ya. Semakin banyak maka pengaruhnya akan semakin besar, situ aja. Mau manis mau asin nggak berpengaruh, ya. Nah, hal yang seperti itu, sifat koligatif yang pertama itu yaitu penurunan tekanan uap. Jadi maksudnya itu begini, nak. Kalau ada air murni, kemudian kita masukkan gula ke dalamnya, maka larutan itu akan mengalami penurunan tekanan uap, yaitu tekanan ketika dia menguap itu menurun tekanannya, jadi nggak terlalu kencang, itu bahasa awamnya, ya. Nah, contohnya, Ibu jelasin dulu, besarnya tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol. Jadi kalau fraksi molnya semakin besar, maka tekanan uapnya semakin tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut, ya, dan tekanan uap dari pelarut murninya. Jadi besarnya tekanan uap itu tergantung nih kepada fraksi mol pelarut. Jadi tergantung pada zat yang dilarutkan. Ya. Burungnya berisik banget. Maksudnya gini, tekanan uapnya turun kalau dia dibandingkan dengan pelarut murni dan larutan. Kalau pelarut murni, Ibu contohkan di sini air murni. Itu artinya pelarut murni. Air murni kita rebus. Setelah mendidih, kalau kita ngerebusnya pakai panci yang tutupnya aluminium itu, ya. Begitu air mendidih, pasti seolah-olah tutup panci itu akan kebuka gitu loh. Akan kelempar gitu. Kenapa? Karena ada pengaruh tekanan uap. Nah, sekarang kalau kalian mendidihkan air gula, coba nanti di rumah, ya, kalau untuk yang senang ilmu sains, kalian didihkan air gula itu, kira-kira tutup pancinya mengalami tekanan yang seperti air murni tadi atau tidak? Ya. Pasti nanti tekanannya nggak akan, jadi tutup pancinya itu nggak akan kayak kelempar gitu, nggak. Dia tenang aja, mendidih juga tenang. Karena tekanan uapnya menurun. Ya. Nah, besarnya tekanan uap ini sama dengan, ya, tekanan uap pelarut. Jadi kalau di sini air murni, berarti tekanan air murni berapa? Dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Ini kenapa kalian harus paham cara mencari fraksi mol, karena nanti fraksi mol masuk ke dalam rumus ini. Jadi kalau X pelarut berarti molnya pelarut murni dibagi dengan molnya pelarut ditambah mol zat terlarut. Jadi ingat rumusnya nih, hukum Rolle. P sama dengan P0 X pelarut, ya. Jadi kalau di sininya P, di sininya pelarut. Nanti kalau di sininya delta P, rumus yang keduanya, di sini X terlarut. Ya. Oke. Nah, di sini P itu adalah tekanan uap larutan, ya. Dan satuannya bisa atmosfer atau mmHg. Tapi biasanya lebih sering menggunakan satuan mmHg. X pelarut itu berarti fraksi mol pelarutnya, dan P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. Pelarut nanti yang dikeluarkan dalam kimia itu paling banyak memang air, tapi bisa juga eter, bisa juga bensena, dietil eter, dan lain sebagainya. Itu pelarutnya, ya. Oke, nah contoh dari penurunan tekanan uap ini bisa dilihat dari praktikum atau percobaan ini. Di sini ada tabung berbentuk U begini, ya, sini. Kemudian disambungkan dengan nih
air dengan labu sini. Ini ditutup dulu ya. Nah, ini juga bisa dikunci dulu. Nah, di sini air murni, di sini air gula. Ya. Nah, pertamanya ini ada di sini ada merkuri. Kenapa merkuri sering dipakai untuk nguji gini ya, kenaikan, perubahan, penurunan, misalnya suhu, ya kan? Kalau kita termometer itu kan pakainya merkuri. Karena merkuri itu dengan perubahan sedikit suhu itu dia sudah perbedaannya itu jauh, jadi mudah dibaca ya. Nah, awalnya ini sebelum ini dibuka, jadi ini dikunci, air dididihkan, dikunci dulu di sini. Ini mulanya merkuri ini sama, permukaannya sama, rata begini, nah. Ya, rata. Kemudian air ini diuapkan, ini mendidih, ya. Ada uap masuk ke sini menekan. Nah, karena tekanan dari uap murni ini lebih besar, maka merkurinya tertekan ke bawah yang tadinya rata di sini ya, di tengah di antara H ini, di garis H ini, ya di persis di angka di huruf H, ya. Karena ini tekanannya lebih kuat, jadi didorong ke sini sehingga merkurinya turun. Nah, di bagian sini yang tadinya dilurus dengan H dia jadi naik, ya. Kenapa? Karena tekanan uap yang naik dari gula, molekul gula ini, dari larutan gula tidak sebesar ini, jadi kalah. Sehingga ininya, merkurinya lebih tinggi ke sini, kedorong ke sini. Ya, paham ya? Itu penurunan tekanan uap. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya di sini bukan larutan gula, tapi larutan garam, sama. Kan sekali lagi sifat koligatif tidak tergantung pada jenis dan sifat zat, tapi jumlah konsentrasinya. Bagaimana kalau misalnya gulanya tadinya ini 1 sendok, Bu, segini dampaknya. Kalau misalnya 2 sendok molekul gulanya, bisa jadi ini tambah naik ke sini. Karena molekul air yang di sini semakin mendesak, semakin kuat. Ininya semakin lemah tekanan uapnya. Jadi uapnya sedikit gitu, akhirnya ininya nanti ke sini. Kalau ditambah 3 sendok, ya tambah lemah lagi, tambah turun lagi tekanan uapnya. Ya, ngerti ya? Oke, lanjut. Nah, besarnya penurunan tekanan uap namanya nanti delta P, namanya penurunan, ya penurunan. Berapa turunnya? Delta, atau pengurangannya berapa? Ini merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni, ya, dengan tekanan uap larutan. Jadi maksudnya gini, berapa sih penurunannya kalau air itu kita masukkan gula? Pertama, air murninya kan tinggi. Kalau zat murni itu lebih tinggi tekanan uapnya, kayak air tadi kan. Misalnya 20 mm Hg. Ternyata setelah dimasukkan gula 1 sendok, ya misalnya 1 molar, ternyata tekanannya tinggal 18. Ya, maka berapakah penurunan tekanan uapnya? Berarti 20 dikurangi 18, yaitu 2. Nah, itu delta P-nya. Penurunannya segitu. Berarti penurunan dari pelarut murni dari air ke air gula sebanyak 2 mmHg. Sehingga rumusnya, nih rumusnya P sama dengan P0 kali X pelarut. Ya, jadi kalau delta P merupakan selisih dari tekanan pelarut murni dengan tekanan uap pelarut yang rumusnya ini, maka delta P itu sama dengan tekanan pelarut murni dikurangi dengan tekanan larutan. Nilai tekanan larutannya rumusnya P0X larut. Sehingga ya kalau di matematika, kalau delta P sama dengan P0 min PX larut, ya, maka ini kan bisa ditulis P0 kali 1 min X larut. Nih, ya. Nah, karena X pelarut ditambah terlarut sama dengan 1, sehingga 1 dikurangi X pelarut, jadi 1 dikurangi ini sama dengan X terlarut. Nah, sehingga ini ya, ini berarti P0 kali 1 min X pelarut bisa diganti 1 dikurangi X pelarut itu sama dengan X terlarut.
Sehingga delta P sama dengan P0 X terlarut yang tadi Ibu sampaikan. Jadi dalam penurunan tekanan uap ada dua rumus yang harus kalian pahami. Kalau di sininya nggak ada delta, tinggal P, maka sama dengan P0 kali X pelarut. Ya, kayak ini. Jadi kalau tekanan larutan, tekanan uap larutan, ini rumusnya. Kalau penurunannya, ini rumusnya. Penurunan itu delta. Berapa besar penurunannya? Maka P0 kali X terlarut. Di mana delta P adalah penurunan tekanan uap larutan, X terlarutnya ya fraksi mol terlarut. Jadi kalau tadi, kalau ini berarti X pelarut, berarti menggunakan fraksi mol airnya. Kalau di sini menggunakan fraksi mol gula yang dimasukkan. Paham ya? Jadi ada dua rumus di sini. Ya. Nah, kemudian kita masuk di sini, yang dimaksud itu apa? Nanti kan kita akan belajar tentang titik didih, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian penurunan tekanan uap. Ya, tekanannya juga akan turun. Nah, sebelum masuk ke sini ya, Ibu jelasin sedikit dulu ya. Titik-titik potong-potong di sini. Ini Ibu umpamakan air dulu yang kita pelajari. Gini, kalau air kalian sudah tahu ya bahwa air itu mendidihnya di suhu 100. Di sini, kita anggap di sini 100. Air itu mendidihnya di suhu 0. Jadi air itu kalau ada di suhu 0 maka dia akan berubah menjadi padat, menjadi es, itu di suhu 0. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam air itu 2 sendok gula, ya, maka otomatis nanti suhu titik didihnya bukan lagi 100, pasti di atas 100, naik ke sini. Nah, ini namanya titik didih larutan gula, sini. Nah, bagaimana titik bekunya? Ternyata di air gula itu tidak beku di angka 0. Tapi harus di bawah 0, jadi bisa -1, -2 di sini. Nah, maka ini adalah titik bekunya. Sehingga kalau larutan itu, maka grafiknya kalau di sini air, ya, maka di sini larutannya, titik didihnya naik, titik bekunya turun. Sehingga muncullah grafik ini. Ya, tuh pemahamannya sekilas. Nah, nanti setelah ini kalian akan belajar tentang titik beku. Akan belajar tentang KB ya, tetapan kenaikan titik didih ya. KB itu tetapan kenaikan titik didih. Air itu kan pelarut murni ya, air, dia punya KB 0,52. Maksudnya apa? Jadi KB-nya air ini namanya tetapan. Jadi air dimanapun KB-nya 0,52 ya. Karena sifatnya sama. Air mau di Amerika, di Inggris, di Indonesia, KB-nya 0,52. Ini maksudnya apa? Gini ya. Air, kalau kita tambahkan ya, maknanya jika ke dalam air terlarut kita masukkan 1 mol zat apa aja, mau garam, mau gula, ya, maka titik didih air akan naik yang tadinya 100 jadi 100 ditambah 0,52 gitu. Jadi kalau air itu kita tambahkan gula 1 molar, maka nanti titik didihnya dia akan mendidih di suhu 100,52 derajat Celcius. Bagaimana kalau kita tambahkannya garam, Ibu? Sama, asalkan 1 molar garamnya, maka suhu air akan naik 0,52 derajat Celcius. Kalau ditambah 2 molar gimana, Bu? Berarti nambah suhunya 2 kali 0,52, berarti 1,04 naik suhunya. Sehingga nanti suhunya jadi 101,04 derajat kalau kita tambahkan 2 molar gula atau kita tambahkan 2 molar garam. Naik suhunya jadi 100 ditambah 1,02 kalau tambah 2 molar. Nah, bagaimana kalau kita ditambahinnya bukan 1 molar, Bu, tapi setengah molar?
Kalau setengah molar yang ditambahin berarti setengahnya kenaikan ini. 0,52 dibagi 2 berarti 0,26. Jadi nanti suhunya cuma naik 0,26. Kalau air itu ditambah dengan gula atau garam yang hanya 0,5 mol. Jadi itu ya maknanya, nanti kalian akan ketemu dengan rumus dengan KB. KB akan masuk ke rumus kenaikan titik-titik. Ya. Jadi paham ya maksudnya? Jadi kalau ada KB 0,52 itu artinya kalau air itu tadinya 100 derajat mendidih ditambah 1 molar maka suhunya akan naik menjadi 0,52. Nah, sekarang contoh soal dari ini ya. Dari tekanan uap dulu. Kita belajar yang tekanan uap. Suatu jenis senyawa karbon yang baru ditemukan, jadi belum tahu ya kita jenisnya seperti apa, rumusnya seperti apa, akan ditentukan massa molekul relatifnya ya. Yang ditanyakan berarti berapa massa molekul relatif dari senyawa karbon yang baru ini. Jika diketahui 15 gram senyawa tersebut, berarti ini masanya 15 gram, dilarutkan dalam 180 gram air, berarti pelarutnya 180 gram air pada suhu tertentu. Nah, tekanan uapnya 19,4, ini artinya tekanan uap larutan. Berarti ini P doang ya. P 194 mmHg. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni berarti P0. P0-nya 20 mmHg. Yang ditanyakan, tentukan massa molekul relatif senyawa tersebut. Jadi yang ditanya MR-nya. Nah, kalian lihat di sini. Mol air. Kok mol airnya 10, Bu? Iya, karena di sini massa airnya 180. 180 dibagi 18. MR-nya air kan 18. Berarti ketemu 10 mol. Ya. P0-nya 20 mmHg. P larutannya 19,4. Nah, kalau ini diketahui, kemudian P dan P0-nya diketahui, kan tinggal nyari delta P langsung. Ingat penurunannya tinggal mula-mula, tekanan mula-mulanya 20 dikurangi setelah ditambahkan senyawa tadi. Jadi 19,4. Berarti delta P-nya 20 dikurangi 19,4. Hasilnya 0,6 mmHg. Nah, kemudian kalian cari lagi rumusnya. Untuk di penurunan tekanan uap, delta P itu sama dengan P0 kali X senyawa. Ya. Atau yang terlarut tadi, yang karbonnya itu, X terlarut. Ya kan, rumusnya kan tadi ada 2, kalau P sama dengan P0 kali pelarut. Kalau delta P sama dengan P0 kali X terlarut. Nah, delta P-nya udah ketemu 0,6. P0-nya udah ada 20. Nah, tinggal mencari fraksi mol senyawa karbon yang tadi ini yang belum diketahui rumus molekulnya. Ya, MR-nya belum diketahui. Nah, kalau udah seperti ini persamaan matematikanya kan X senyawa bisa dicari. 0,6 dibagi 20. 0,03. Nah, udah ini sudah jadi X senyawa, fraksi mol senyawa. Kembali lagi ke rumus fraksi. Ya, bahwa fraksi mol senyawa itu sama dengan mol senyawa dibagi mol senyawa ditambah mol air. Nah, ingat. Anak-anak nggak dengar nanti teh. Nah, di sini mol senyawa ditambah dengan mol air. Karena mol airnya besar, kalau penjumlahan gini sesuatu yang besar ditambah dengan mol yang kecil sekali angkanya, ini bisa diabaikan untuk mempermudah perhitungan. Sehingga di mol senyawa yang kecil angkanya ditambah 10 dianggapnya tetap 10 ya, sehingga perhitungannya jadi mudah. Di sini 0,03 ditambah N senyawa dibagi 10 ya. Maka N senyawanya sama dengan 0,03 kali 10. Hasilnya 0,3 mol. Nah, kalau sudah ada mol kan rumusnya sudah ketemu, masanya sudah ada di sini 15 gram sudah diketahui. Molnya sudah ditemukan 0,3, maka tinggal mencari MR. Ya, rumusnya mol itu kan sama dengan massa dibagi MR.
ya kan? Massa dibagi MR. Berarti kalau MR itu sama dengan MR-nya pindah berarti sama dengan mol dibagi dengan massa dibagi dengan molnya, ya. Berarti 15 gram dibagi 0,3. Ketemulah MR-nya 50 gram per mol. Sehingga massa senyawa karbon yang baru yang belum belum tahu rumusnya ini, ya, udah ketemu MR-nya adalah 50. Ya, jadi itu ya bentuk soal dari salah satu bentuk soalnya. Nanti soalnya macam-macam. Ada yang ditanya itu nanti mau apa? Berapa fraksi molnya, ada yang ditanyakan nanti berapa delta P-nya gitu kan, yang diketahui massa dan MR-nya gitu. Jadi bolak-balik. Ya. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua. Sebentar. Halo, Assalamualaikum. Ya, yuk. Di ini aja, langsung dioret-oret aja. Aku lagi ngajar ini. Langsung gini aja, Bu Rahayu aja suruhnya. Aku foto ya. Oke. Aku tanda tangan. Aku kirim, aku foto ya. Sebentar. Oke. Yuk. Sebentar nak ya, lagi ada suruh ngirim foto tanda tangan sebentar. Kenapa sih tadi? Bentar. Ya, yang kedua, kenaikan titik didih, mohon maaf ya, di sini tertulisnya delta TB ya, Nak ya, lambangnya delta TB, ya, karena B-nya itu, Bu, kok titik didih pakainya B gitu, kayak titik beku gitu. Ini biasanya literaturnya dari bahasa Inggris, dari boiling, jadi delta TB, makanya menggunakan titik didih, menggunakan delta TB. Tapi ada nanti buku-buku referensi lain itu menggunakannya delta TD karena menggunakan bahasa Indonesia, kenaikan titik didih-nya didih ya. Kalau ini pakai boiling sehingga tertulisnya delta TB. Tapi sama aja nanti ya. Ini cuman informasi aja ke kalian. Nanti ketika, Bu, kok ini kenaikan titik didih lambangnya bukan TB tapi TD gitu ya. Itu masalah bahasa aja yang digunakan. Nah, besarnya kenaikan titik didih larutan merupakan hasil kali antara tetapan kenaikan titik didih molar, KB, yang tadi Ibu jelaskan itu, yang angka KB dari air itu 0,52. Nah, ketemunya di sini nih, Nak ya. 0,52 KB-nya air. Itu ada tetapan, mau air dimanapun, ya, pasti 0,52.
karena senyawa air kan tetap H2O gitu. KB-nya 0,52 kalau KB air. Dengan konsentrasi molal, molal kalian sudah tahu ya, mol dikali 1000 per pelarut molal sini. Ya. Sehingga rumus delta TB sama dengan KB kali M. KB-nya sudah ada. Nanti setiap soal biasanya KB-nya dicantumkan. KB air sekian. Kalau pelarutnya air. Kalau misalnya pelarutnya eter ya berarti nanti KB-nya eter berapa. KB-nya benzen berapa. Dicantumkan gitu ya. M-nya tinggal kalian sudah paham tadi sudah membahas tentang menghitung molal. Nah, titik didih larutan merupakan titik didih pelarut ditambah dengan besarnya kenaikan titik didih. Maksudnya gini, jadi titik didih larutan. Kita bicaranya titik didih larutan gula, gitu ya. Berapa sih titik didih larutan gula? Berarti kalau titik didih larutan gula, kalau dia larutannya dilarutkan dalam air kan gulanya, berarti titik didih larutan gula itu sama dengan 100 titik didih air murni ditambah dengan besarnya kenaikan titik didihnya. Kalau gula yang ditambahkan 1 molal, berarti suhunya larutan gula itu 100 ditambah itu tadi KB kali molalnya itu 0,52 kali 1 0,52 berarti suhunya air itu 100,52. Nih ya. Nah, delta TB itu kan sama dengan KB kali M. M-nya itu tinggal masukkan. Kalau di sini sudah molal atau gram per mr juga boleh masukkan. Berarti delta TB sama dengan KB kali N kali 1000 per pelarut. Ya, kali molar. Ini molal. N kali 1000 per P. Gampang ya? Oke. Nah, ini perhatikan bagaimana hubungan antara tiap kolom tabel di bawah ini, hubungan antara KB dengan titik didih larutannya. Ya, nanti antara KB dengan titik didih larutannya. Yang pertama, Ibu contohkan satu saja ya. Di sini air. Air itu kan titik didih, air itu mendidih 100 kan. Jadi air itu kalau mendidih berarti sudah 100 derajat. Angka di atas 100 pasti dia mendidih. Menguap ya. Nah, nilai KB-nya ini tetapan 0,52. Kalau kita masukkan konsentrasi zat terlarut, ini zatnya mau boleh gula, mau garam atau apa saja. Kalau yang dimasukkan 1 molal, pasti nanti larutan itu air yang tadi sudah dimasukin zat 1 molal itu pasti dia akan mendidih di angka 100,52. Dari mana? Yaitu titik didihnya air ditambah kenaikannya. Ya. Karena di sini 1 molal berarti 1 kali ini kan tetap. Nah, segini. Ya. Nah, kalau benzen, Ibu tambahin satu lagi. Benzen itu mendidihnya di angka 80 derajat dia mendidih. Kalau ditambahkan 2 molal gula, ya, maka kalau ditambahkan nilai KB-nya benzen, nilai KB-nya benzen itu 2,53. Artinya kalau kita masukkan 1 molal, maka dia akan naik titik didihnya 2,53 derajat Celcius. Nah, di sini dimasukkan 2 molal. Kalau dimasukkan 2 molal, berarti suhunya naiknya itu 2 kali 2,53 derajat. Sehingga kenaikannya 5,06 derajat Celcius. Nah, sehingga titik didihnya larutan benzen yang ditambahkan 2 molal gula tadi menjadi 85,06. Itu hubungannya. Sehingga bisa dituliskan rumusnya. Kalau di sini ada zat X, TB-nya sudah ada, suhu awalnya, titik bekunya, titik didihnya dia berapa, kemudian KB-nya berapa, ya. Maka nilai kenaikan titik didihnya, maka M kali KB. Kemudian titik didih larutannya berarti titik didih awal murninya, misalnya titik didih air, ditambah dengan kenaikannya berapa. Gitu. Ya. Oke. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga itu penurunan titik beku. Ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi kalau ada air murni,
titik didihnya 100, titik bekunya 0. Setelah ditambahkan larutan gula, titik didihnya naik, titik bekunya turun. Otomatis ini langsung kanan kiri berubah. Nah, kalau titik didihnya tadi sudah Ibu jelaskan, sekarang titik bekunya bagaimana? Rumus titik beku. Nah, rumus titik beku, delta penurunan titik beku ya dari larutan sama dengan KF. KF itu adalah tetapan titik beku kali molar. Ya. Nah, KF-nya, nanti Ibu jelasin lagi, KF-nya itu berarti setiap dimasukkan 1 molal air, berapa KF-nya air? KF-nya air itu dia akan turun sekitar 0,82 ya, 82 sekian gitu. Jadi itu penurunan titik bekunya sekian. Jadi ini sudah tetapan nanti. Jadi ada KB, ada KF ya. Nah, karena molal itu sama dengan mol kali 1000 per P, sehingga delta TF sama dengan KF kali N kali 1000 per P. Nih, rumus ini aja dihafal udah bisa. Ya, gampang. Delta TF-nya itu adalah penurunan titik beku, KF-nya itu tetapan sudah ada nanti dalam soal, kemudian N-nya jumlah mol, P-nya adalah massa pelarut. Di sini pelarut. Oke. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya, ini adalah tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu lambangnya pi, ya, karena khusus zat cair. Kalau tekanan biasa itu kan lambangnya P, ya, kalian belajar di fisika itu P, ya. Nah, karena ini khusus di zat cair, lambangnya pi. Ini. Nah, maksudnya begini. Kalau ada 2 larutan yang dibatasi oleh selaput semipermeable, ini di biologi sudah pernah ada ya, di biologi SMP sudah diajarkan. Maka nanti akan ada perpindahan dari zat yang zat terlarutnya lebih rendah, ini maka akan terjadi tekanan. Dia akan menekan ke sini. Sehingga yang tadinya airnya ini sama, rata, ya, maka dia air ini akan melalui di sini, sehingga ini jadi naik. Nah, ini yang disebut dengan tekanan osmotic threshold. Sehingga nanti di sini jadi, airnya jadi banyak. Kan? Airnya akan pindah ke sini. Ya. Nah, kalau ini apa, Bu? Nah, ini baru reverse osmosis, artinya kalau ingin menyeimbangkan air ini kembali ke sini, maka harus diberikan tekanan luar, harus kita berikan perlakuan. Ini yang disebut dengan reverse osmosis. Ya. Sehingga kalau di sini tadinya airnya sama rata begini, air ini akan mengalami tekanan osmosis masuk ke sini. Jadi ininya lebih tinggi. Ya. Nah, biasanya tekanan osmotik itu dipakai konsepnya dalam pencucian darah untuk orang-orang yang mengalami gagal ginjal gitu ya. Nah, untuk rumusnya bagaimana? Berdasarkan dari Van Hoof ya, pada larutan ideal kan berlaku hukum gas ideal. Hukum gas ideal itu sama dengan PV, jadi tadinya ini PV, P kali V sama dengan nRT. Nah, sehingga kalau kita mau mencari P-nya saja, mencari P, maka sama dengan nRT per V. Nah, karena kalian tahu kalau mol, N itu kan mol. Mol dibagi volume itu sama dengan molar, kan? Kalian belajar konsentrasi molar. N per V itu sama dengan molar. Sehingga nanti di sini P sama dengan mRT. Ya. Nah, karena di sini khusus larutan, ya, maka di sini P-nya tadi diganti dengan P ya, P di sini. P ini ada khusus tekanan osmotik ya. Kalau tekanan-tekanan yang lain kan biasanya pakai P besar. Kalau untuk tekanan osmotik pakainya P. Ini. Nah, N per V-nya itu diganti M. Konsentrasi molar, bukan molar ya, molar. Jadi P sama dengan mRT. Ya. P-nya itu tekanan osmotik, satuannya atmosfer, kemudian M-nya konsentrasi molar, ya. Kemudian R-nya itu tetapan gas ideal. Nah, ini tetapan gas ideal itu selalu sama ya, udah 0,08. Nanti tinggal memasukkan, kemudian T-nya suhu mutlak. Sudah selesai sampai di sini.
Nah, nanti untuk yang sifat koligatif khusus larutan elektrolit itu nanti ada faktor Van Hoek, yaitu faktor I. Ya, besarnya faktor I nanti akan kita bahas selanjutnya di pertemuan besok ya. Jadi Ibu cukupkan sampai di sini dulu kita belajarnya tentang penurunan titik beku, kenaikan titik didih, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Ada 4 soal, ada 4 konsepnya, 4 rumus, 4 sifat koligatif. Nah, semuanya ini yang tadi kan belum ada I ya, belum ada faktor I yang masuk, belum Ibu masukkan faktor Van Hoek. Nah, itu bedanya apa? Kalau yang tadi rumus-rumus yang Ibu berikan itu tidak ada faktor Van Hoek, itu berarti berlaku untuk zat terlarutnya adalah zat non-elektrolit. Ya, zat non-elektrolit itu contohnya apa? Kayak gula, ya. Itu kemudian urea, ya itu non-elektrolit. Kalau NaOH, kemudian NaCl, itu elektrolit, nanti soalnya akan masuk faktor Van Hoek. Oke, nah jadi 4 rumus itu sudah dipahami ya. Nih lihat nih si Siva Salsabila udah tinggal foto. Kemudian yang Nur Aisyah udah nggak tahu di mana, apa di dapur apa di mana ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan share untuk soal besok yang harus diselesaikan sesuai dengan materi hari ini. Ini soal yang pertama. Nih, soalnya ya. Nih, 15 gram zat non-elektrolit. Jadi kalian menggunakan rumus yang tadi dilarutkan dalam 100 gram air menghasilkan larutan dengan titik didih sekian. Berarti titik didihnya ya T-nya sekian. Massa molar yang tersebut yang ditanyakan, massa molarnya berapa, MR-nya dari zat tersebut. Diketahui KB-nya sekian. Silakan soalnya difoto ya. Kemudian yang kedua, 60 gram urea non elektrolit juga, jadi belum ada faktor Van Hoek. Ini penurunan tekanan uap, soalnya nomor 2 silakan difoto ya. Kemudian soal yang ketiga, ini sebenarnya soal ini ada sudah Ibu share ya di GC itu kan, di GC itu langsung Ibu share beberapa puluh soal. Itu semuanya ini untuk soal-soal kalian.